Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada materi kalkulus diferensial kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip pada konsep turunan atau teorema-teorema pada konsep turunan. Setelah kita mempelajari ini, nantinya untuk menentukan turunan suatu fungsi kita bisa melakukannya secara langsung tanpa harus menggunakan definisi dari turunan yang menggunakan limit dan diferensialnya. Oke ya. Teorema yang pertama yaitu terkait dengan turunan fungsi konstan. Misalnya kita memiliki fx sama dengan k, di mana k elemen R, maka f aksen x sama dengan 0. Kasus ini pernah kita jadikan contoh pada pertemuan sebelumnya, tapi pada pertemuan ini kita buktikan secara umum. Oke, ini adalah ilustrasi geometris untuk fx sama dengan k. Oke, kita buktikan f aksen x sama dengan definisi dari turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx h dikurangi fx per h. Jadi di sini delta x-nya kita rubah menjadi h biar penulisannya lebih cepat, itu saja ya. Fx h kita substitusikan ke fungsi, kita peroleh k, dan fx juga sama dengan k, kita bagi dengan h, sehingga kita peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 per h, sehingga kita peroleh hasilnya 0. Ini prinsip yang pertama. Teorema kedua, atau kita sebut sebagai aturan pangkat. Jika kita memiliki fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya elemen bilangan real, maka turunan pertama dari fx kita tuliskan f aksen x sama dengan n dikalikan x dipangkatkan n-1. Jadi pangkatnya turun dan dikurangi 1. Oke, mari kita buktikan. F aksen x sama dengan, ini definisi turunannya ya. Ketika x di ruas kiri kita ganti dengan x plus h, maka ruas kanan juga kita ganti x plus h, sehingga kita peroleh ini. X plus h dipangkatkan n dikurangi x pangkat n. Selanjutnya x plus h dipangkatkan n, kita proses menggunakan rumus ini, di mana y-nya kita ganti dengan h. Rumus ini adalah rumus binomial. Selain menggunakan rumus ini, nanti teman-teman bisa juga menggunakan segitiga Pascal. Oke, langsung saja kita proses. Y-nya diganti dengan H. Di situ ada dalam kurung NK. Maksudnya adalah kombinasi K unsur dari N unsur. K-nya kita ganti dengan 0 terlebih dahulu, sehingga nanti kita peroleh X dipangkatkan N dikurangi 0, H dipangkatkan 0, sehingga kita peroleh ini X pangkat N. Selanjutnya suku kedua, K-nya kita ganti dengan 1. Kombinasi 1 dari N nanti akan kita peroleh N, dan X-nya akan memiliki pangkat N-1, H pangkat 1, sehingga kita peroleh ini. Selanjutnya K kita ganti dengan 2, sehingga X-nya pangkat N-2 dan H-nya itu pangkat 2. Kita peroleh ini, dan seterusnya sampai suku ke N plus 1 diperoleh itu ya, dikurangi dengan X pangkat N dari fx ya, ini ya. Jangan lupa dibagi dengan H. Dari bentuk aljabar ini ternyata X pangkat N itu bisa kita cancel, sehingga kita peroleh limit H mendekati 0 dari bentuk ini. Suku pertamanya itu 0, jadi kita memiliki suku pertama yang baru, yaitu nx pangkat n-1 dikalikan H. Jangan lupa dibagi dengan H. Oke, selanjutnya kita peroleh suku pertama, kita bagi dengan H, kita peroleh n x pangkat n-1. Suku keduanya kita bagi dengan H, kita peroleh ini, H-nya jadi pangkat 1, dan seterusnya sampai H pangkat n-1. Nanti kita peroleh H-nya jadi pangkat n-2, dan H pangkat N akan kita peroleh H pangkat N-1. Selanjutnya sampai proses ini barulah kita substitusikan H mendekati 0, sehingga suku kedua
sampai suku ke N nilainya adalah 0, sehingga kita memiliki hasil N dikalikan X pangkat N-1. Ini adalah bukti untuk aturan pangkat. Kita lanjutkan pada prinsip selanjutnya. Oke, teorema ketiga atau kita sebut sebagai aturan perkalian dengan konstan. Misalnya kita memiliki Y sama dengan C dikalikan Fx. Maka turunan pertama dari Y kita tuliskan Y aksen, atau kita tuliskan Cfx diturunkan sama dengan C dikalikan F aksen X. Mari kita buktikan. Y aksen ini bisa kita tuliskan dy per dx, atau C dikalikan Fx dikasih tanda kurung terus dikasih aksen ya, itu simbol untuk turunan. Berdasarkan definisi turunan maka kita peroleh Fx plus H dikurangi C dikalikan Fx dibagi H. Selanjutnya C kita keluarkan dari perhitungan limitnya sehingga kita peroleh seperti ini, dan bentuk ini merupakan turunan pertama dari Fx, sehingga kita peroleh hasil C dikalikan F aksen X. Oke, terbukti ya. Kita lanjutkan pada prinsip yang keempat. Teorema yang keempat atau bisa kita sebut sebagai aturan penjumlahan dan aturan pengurangan. Tapi yang kita bahas di sini, yang kita buktikan nanti yang aturan penjumlahan saja. Untuk aturan pengurangannya, operasi penjumlahannya tinggal diganti pengurangan untuk membuktikannya. Misalnya kita memiliki fungsi Hx sama dengan fungsi Fx ditambah Gx. Maka turunan pertama dari Hx bisa kita tuliskan sebagai turunan pertama dari Fx plus Gx sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Yang kita lihat hasil yang paling belakang. Buktinya H aksen X bisa kita tuliskan dalam bentuk itu. Selanjutnya kita tuliskan menggunakan definisi turunan, kita peroleh Fx plus H ditambah Gx plus H dikurangi Fx plus Gx per H. Selanjutnya Fx plus H dengan Fx kita kelompokkan, kita peroleh ini. Selanjutnya Gx plus H dan Gx juga kita kelompokkan, kita peroleh ini per H. Sehingga kita memiliki dua suku di situ ya, yaitu Fxh min Fx, dan suku keduanya Gx plus H dikurangi Gx. Selanjutnya suku pertama bisa kita tuliskan seperti ini, limit Fx plus H dikurangi Fx, dan suku keduanya bisa kita tuliskan ini menggunakan sifat penjumlahan pada limit. Bentuk yang pertama ini bisa kita tuliskan sebagai F aksen X, dan bentuk yang kedua ini bisa kita tuliskan sebagai G aksen X. Oke, terbukti ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada prinsip yang kelima, teorema yang kelima, atau bisa kita sebut sebagai aturan perkalian. Misalnya kita memiliki fungsi Hx sama dengan Fx dikalikan Gx, maka turunan pertama dari fungsi Hx bisa kita tuliskan sebagai H aksen X, atau kita tuliskan dalam kurung Fx Gx aksen, dan diperoleh hasil F aksen X Gx ditambah Fx G aksen X. Oke, kita buktikan H aksen X sama dengan ini, kita substitusikan pada definisi turunan pertama, yaitu Fx plus H dikalikan Gx plus H dikurangi Fx dikalikan Gx per H. Selanjutnya, untuk mempermudah pembuktian kita perlu melakukan manipulasi bentuk aljabar. Fx plus H dikalikan Gx plus H kita tuliskan tetap, min Fx Gx kita tuliskan di paling belakang. Selanjutnya kita sisipkan manipulasi yang kita lakukan dengan min Fx plus H dikalikan Gx ditambah Fx plus H dikalikan Gx. Kedua suku yang kita tambahkan itu kalau kita operasikan 0, jadi tidak merubah nilai. Jangan lupa dibagi dengan H. Selanjutnya suku pertama dan suku kedua ini bisa kita keluarkan Fx plus H-nya sehingga kita peroleh ini, dan suku ketiga dan suku keempat bisa kita keluarkan Gx-nya sehingga kita peroleh bentuk itu. Selanjutnya dengan menggunakan sifat limit penjumlahan dan limit perkalian fungsi kita peroleh ini.
Ini untuk yang suku pertama dan ini untuk suku yang kedua. Sehingga limit H mendekati 0 dari fx plus H, kita peroleh fx. Selanjutnya, bentuk ini tidak lain adalah turunan pertama dari fungsi gx, sehingga bisa kita tuliskan g aksen x. Dan limit H mendekati 0 dari gx itu tetap menjadi gx, sehingga kita peroleh plus gx. Dan bentuk yang terakhir ini tidak lain adalah turunan pertama dari fx, sehingga kita memperoleh hasil fx g aksen x ditambah gx f aksen x. Biasanya aturan perkalian ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dalam perkalian fungsi u kali v, yaitu ini ya. Jadi kalau kita memiliki u kali v diturunkan, maka hasilnya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada prinsip ke-6, teorema 6, atau bisa kita sebut sebagai aturan pembagian. Misalnya kita memiliki fungsi hx sama dengan fx per gx, dengan gx tidak boleh sama dengan 0, maka h aksen x bisa kita tuliskan dalam kurung fx gx aksen sama dengan f aksen x gx dikurangi fx g aksen x per gx dikuadratkan. Oke, langsung kita buktikan saja aturan ini. H aksen x sama dengan ini, langsung kita substitusikan, kita peroleh limit H mendekati 0 dari fx plus H per gx plus H dikurangi fx per gx per H. Langkah selanjutnya yaitu kita samakan penyebut dari pembilangnya. Kita peroleh fx plus h gx dikurangi gx plus h dikalikan fx per gx plus h dikalikan gx dibagi h per 1. Satunya tidak saya tulis ya. Seperti halnya pada aturan perkalian tadi, pada aturan pembagian ini untuk mempermudah pembuktian juga kita lakukan manipulasi bentuk aljabar. Limit fx plus h gx, suku keduanya saya taruh di akhir, yaitu min gx plus h fx. Kita manipulasi dengan bentuk ini, fx gx dikurangi fx gx per h dikalikan gx plus h dikalikan gx. Kenapa kita peroleh itu? Ingat sifat pembagian bilangan pecahan yang pernah kita pelajari di SD dulu. Dari sini kita peroleh 4 buah suku ya pada pembilangnya. Suku pertamanya fx plus h dikalikan gx, suku keduanya fx gx, dan suku terakhirnya min gx plus h fx. Selanjutnya dari suku pertama dan suku kedua ternyata ada unsur yang sama, yaitu gx, sehingga gx bisa kita keluarkan. Kita peroleh bentuk ini. Dan dari suku ketiga dan keempat ada unsur yang sama, yaitu fx, sehingga fx nya bisa kita keluarkan. Kita peroleh bentuk ini. Per h itu sudah kita pakai dalam kedua bentuk ini ya. Tetapi gx plus h dan gx pada bagian penyebut belum kita tuliskan, jadi kita tuliskan di luar sini. Selanjutnya gx fx plus h min fx itu bisa kita tuliskan seperti ini, dan fx gx plus h min gx itu bisa kita tuliskan fx nya di luar limit. Selanjutnya 1 per gx plus h gx kita kasih limit juga. Kita peroleh limit h mendekati 0 dari 1 per gx plus h dikalikan gx. Oke, dari bentuk yang pertama ini kita peroleh f aksen x dan gx nya tetap. Dan dari bentuk yang kedua ini dan dari bentuk ini kita peroleh g aksen x dan fx nya tetap. Selanjutnya dari bentuk yang terakhir ini, karena hanya mendekati 0, maka gx plus h itu sama saja dengan gx, sehingga gx dikalikan gx kita peroleh gx dikuadratkan. Oke teman-teman, ini pembuktian dari aturan pembagian. Selanjutnya aturan pembagian ini biasa saya tuliskan sebagai u per v aksen sama dengan u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Jadi itu rumus hanya untuk mempermudah menghafalkan saja. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pada prinsip selanjutnya. Teorema 7, aturan rantai atau chain rule.
Jika Y sama dengan FU terdiferensialkan pada U dan U sama dengan GX terdiferensialkan pada X, maka fungsi Y sama dengan FGX terdefinisikan pada X dan dapat dituliskan dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx, atau bisa kita tuliskan Y aksen sama dengan G aksen X dikalikan F aksen GX. Dalam membuktikan aturan rantai di sini, karena di sini terkait dengan fungsi komposisi, definisi turunannya saya tampilkan agak berbeda dengan definisi yang sebelum-sebelumnya ya, tapi sebenarnya sama. Jadi Y aksen sama dengan limit X mendekati C dari FGX dikurangi FGC per X min C. Jadi di sini X min C itu sebenarnya kan delta X ya. Delta X bisa kita ganti H, dan di situ karena hanya mendekati 0 maka X-nya mendekati C. Jadi hanya dirubah seperti itu saja. Selanjutnya dari bentuk ini kita manipulasi bentuk aljabarnya dengan cara dikalikan dengan Gx min Gc per Gx min Gc. Bentuk ini kita rubah menjadi seperti ini, dikalikan dengan Gx min Gc per X min C, hanya merubah letak penyebutnya. Selanjutnya dari bentuk perkalian ini kita bisa menggunakan sifat limit sehingga kita peroleh ini. Bentuk pertama tidak lain adalah turunan pertama dari FGX atau F aksen GX, dan bentuk kedua tidak lain adalah G aksennya. Oke teman-teman, itulah 7 teorema pada konsep turunan atau derivatif. Untuk lebih memahami ketujuh teorema tersebut, kita langsung menuju contoh soal saja. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Contoh yang pertama, kita memiliki fungsi Y sama dengan 3. Maka untuk menentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3, kita bisa menggunakan teorema pertama, yaitu fungsi konstan, sehingga kita peroleh turunan pertamanya adalah 0. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini kita memiliki Fx sama dengan U. Karena pada ruas kiri itu Fx, maka harusnya fungsinya dalam X, tapi di ruas kanan hanya U. Maka U kita anggap sebagai konstanta, sehingga Fx adalah suatu fungsi konstan. Df per dx ini adalah bentuk lain dari F aksen X. Ini nanti juga bisa kita tuliskan sebagai Y aksen ya. Kita peroleh sama dengan 0. Contoh yang ketiga, kita memiliki Hx sama dengan X pangkat 7. Jadi kita bisa menggunakan teorema yang kedua, yaitu aturan bilangan berpangkat. Turunan pertamanya bisa kita tuliskan dh per dx atau h aksen x, sama dengan pangkatnya kita turunkan, dan x memiliki pangkat 7 dikurangi 1, yaitu 7x dipangkatkan 6. Pada contoh yang keempat, kita diminta menentukan turunan dari 3x pangkat min 7. Jadi ini simbol turunannya ya. Kita peroleh 3 dikalikan min 7 dikalikan x pangkat min 7 dikurangi 1, sama dengan min 21 x dipangkatkan min 8. Oke, itu hasilnya. Selanjutnya contoh yang kelima sama dengan contoh yang keempat, langsung kita turunkan 7 per 2 dikalikan X dipangkatkan 7 per 2 dikurangi 1. Kita peroleh 7 per 2 dikalikan X pangkat 5 per 2. Oke, contoh yang ke-6, kita memiliki fungsi Hx sama dengan 1 per X pangkat 8. Fungsi ini bisa kita tuliskan sebagai X pangkat min 8. Barulah kita turunkan. H aksen X nya kita peroleh min 8X pangkat min 8 dikurangi 1 min 9. Jadi contoh nomor 3 sampai nomor 6 itu menggunakan aturan bilangan berpangkat atau teorema yang kedua. Contoh yang ketujuh di sini kita bisa menggunakan teorema campuran ini ya. Terutama ini adalah menggunakan aturan penjumlahan, dan di sini ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku ya. Kalau kita lihat di ruas kiri, fungsi K itu dalam X, sehingga
pada ruas kanan yang bukan X kita anggap sebagai konstanta. Langsung saja kita turunkan 7X menggunakan teorema yang ketiga ya. Kita peroleh 7 ditambah Z dikalikan X kuadrat. Ingat, yang kita turunkan hanya variabel X-nya. Jadi 2Z X dipangkatkan 2 dikurangi 1 ditambah 4 itu kan konstanta, diturunkan 0. U itu juga konstanta, kalau kita turunkan juga 0. Sehingga kita peroleh 7 ditambah 2Z X pangkat 1. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya yaitu HT sama dengan akar T dikalikan 1 min T kuadrat. Pada kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama, fungsi HT-nya ini kita kalikan terlebih dahulu, di mana akar T itu sama saja dengan T pangkat setengah, sehingga HT bisa kita tuliskan T pangkat setengah kali 1 dikurangi T pangkat 2 dikalikan T pangkat setengah, kita peroleh T pangkat 2 setengah, atau bisa kita tuliskan 5/2. Barulah di sini bisa kita tentukan H aksen T-nya menggunakan aturan pengurangan. T pangkat setengah kita turunkan, kita peroleh setengah T pangkat setengah dikurangi 1 dikurangi 5/2 dikalikan T pangkat 5/2 dikurangi 1, sehingga kita peroleh hasil setengah dikalikan setengah dikurangi 1, kita peroleh T pangkat min setengah dikurangi 5/2, kita kalikan dengan T pangkat 5/2 dikurangi 1, kita peroleh 3/2. Oke, dari sini bisa kita jadikan pangkat positif, kita peroleh 1/2 T pangkat setengah dikurangi 5/2 T pangkat 1 dikalikan T pangkat setengah, sehingga kita peroleh 1/2 akar T dikurangi 5/2 T akar T. Jadi T pangkat setengahnya kita jadikan dalam bentuk akar. Oke ya, ini cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan aturan perkalian, sehingga akar T itu kita misalkan sebagai U. U-nya atau dituliskan UT gitu ya. U sama dengan akar T dan V adalah 1 min T kuadrat. Selanjutnya U kita tentukan turunannya. U aksen sama dengan setengah dikalikan T pangkat setengah dikurangi 1, kita peroleh setengah T pangkat min setengah. Oke, itu adalah U aksennya, sama dengan yang ini ya. Selanjutnya kita tentukan V aksennya. V aksennya berarti 1 diturunkan 0 dikurangi min T kuadrat diturunkan, kita peroleh 2T pangkat 1, sehingga kita peroleh min 2T. Setelah kita tentukan U aksen dan V aksennya, barulah kita menggunakan rumus U kali V diturunkan diperoleh U aksen V ditambah V aksen U. Kita bisa menggunakan rumus ini. U aksennya sama dengan setengah dikalikan T pangkat min setengah dikalikan V-nya. V-nya adalah 1 min T kuadrat ditambah V aksennya min 2T, kita kasih kurung karena double tanda, kita kalikan dengan U-nya. U-nya adalah akar T atau T pangkat setengah. Kita jabarkan ya, setengah dikalikan T pangkat min setengah dikurangi setengah dikalikan T pangkat 2 dikurangi setengah diperoleh 1/2 atau 3/2 dikurangi 2T pangkat 1 ditambah setengah berarti 1/2. Oke, dari sini setengah
T dikalikan pangkat min setengah suku kedua dan suku ketiga bisa kita operasikan karena T-nya memiliki pangkat yang sama. Min setengah dikurangi 2 kita peroleh 2 setengah atau 5/2 dikurangi 5/2 T pangkat 3/2. Dari proses ini ternyata sama dengan proses kedua ketika menggunakan cara biasa. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Contoh ke-9. Di sini kita memiliki fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4 per x kuadrat. Pada kasus ini kita selesaikan menggunakan cara biasa ya. Sebelum kita turunkan dia kita rubah terlebih dahulu. X pangkat 3 dibagi x kuadrat kita peroleh x pangkat 1. 3x kuadrat dibagi x kuadrat diperoleh 3. 4 dibagi x kuadrat kita peroleh 4 dikalikan x pangkat min 2. Barulah dari sini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan atau teorema yang keempat. F aksen x sama dengan x kita turunkan diperoleh 1, atau saya tuliskan ya di sini 1 dikurangi 1 min 3 diturunkan 0 ditambah 4 dikalikan min 2 x pangkat min 2 dikurangi 1 sehingga kita peroleh 1 dikalikan x pangkat 0 1 dikurangi 0 ditambah min 8 dikalikan x pangkat min 3 sehingga kita peroleh 1 min 8x pangkat min 3. Oke, ini adalah hasil yang kita cari. Selanjutnya pada contoh yang ke-10 kita memiliki fungsi gt sama dengan t kuadrat plus 4 per 5t dikurangi 3, dimana di sini t-nya tidak boleh sama dengan 3/5. Pada kasus ini kita tidak bisa menyelesaikannya menggunakan cara yang biasa. Kita harus menggunakan aturan pembagian atau teorema yang ke-6. Sehingga di sini bisa kita misalkan U sama dengan T kuadrat ditambah 4 dan V-nya sama dengan 5T dikurangi 3. Oke, dari sini kita tentukan turunan pertama dari U-nya atau U aksen. Kita peroleh 2T ditambah 0. Selanjutnya kita tentukan V aksennya, kita peroleh 5T kita turunkan, kita peroleh 5. Min 3 kita turunkan diperoleh 0. Oke, sekarang kita sudah memiliki U aksen dan V aksen. Kita tinggal menggunakan rumus U per V. Ini kalau kita turunkan kita peroleh U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus ini sama dengan U aksennya 2T kita kalikan dengan 5T min 3 dikurangi V aksennya sama dengan 5 kita kalikan dengan U yaitu T kuadrat ditambah 4. Jangan lupa di sini kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 5T dikurangi 3 kita pangkatkan 2. Kita peroleh hasil 2T dikalikan 5T kita peroleh 10T kuadrat. 10T kuadrat 2T dikalikan min 3 kita peroleh min 6T. Min 5 dikalikan T kuadrat min 5T kuadrat min 5 dikalikan 4 min 20 per 5T dikurangi 3 kita kuadratkan. Selanjutnya silakan disederhanakan sendiri ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya kita memiliki fungsi UX sama dengan X pangkat 3 dikurangi X dipangkatkan 9. Pada kasus ini kita diminta untuk menentukan U aksen X-nya. Pada kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan cara biasa dengan syarat kita jabarkan pangkat 9-nya. Karena pangkatnya tinggi, jadi perhitungannya seolah-olah terlihat menyusahkan ya. Sehingga bisa kita atasi dengan menggunakan teorema aturan rantai atau chain rule. Di sini kita misalkan V sama dengan X pangkat 3 dikurangi X dan berakibat
fungsi U-nya akan sama dengan fungsi dalam V dipangkatkan 9. Selanjutnya, dari permisalan kita yaitu V, kalau kita turunkan dan kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, dV per dx akan kita peroleh, ini diturunkan yaitu 3x kuadrat dikurangi 1. Selanjutnya, U sama dengan V pangkat 9, ini kita turunkan terhadap V sehingga kita peroleh du per dv sama dengan 9 dikalikan V pangkat 8. Sehingga fungsi Ux kalau kita turunkan pertama U aksen X ini sama saja dengan du per dx. Tapi karena tidak bisa kita selesaikan secara langsung, maka bisa kita tuliskan du per dx nya kita tuliskan di sini. Du nya kita bagi dengan dv dan di sini dv kita bagi dengan dx. Inilah konsep aturan rantai yang akan kita gunakan. Du per dv tadi kita peroleh 9 dikalikan V pangkat 8. dv per dx kita peroleh 3x kuadrat min 1. Barulah V nya kita rubah menjadi bentuk X. Kita peroleh 9 dikalikan X pangkat 3 dikurangi X dipangkatkan 8 dikalikan 3x kuadrat dikurangi 1. Oke, ini adalah hasil yang kita cari. Selanjutnya, kita bisa menggunakan cara kedua. Kita tuliskan terlebih dahulu Ux sama dengan X pangkat 3 dikurangi X dipangkatkan 9. Kita diminta menentukan U aksen X. Cara yang kedua ini adalah cara yang lebih mudah dibandingkan dengan cara yang pertama ya. Langsung saja kita tentukan U aksen X nya itu sama saja dengan ini caranya. Pangkatnya kita turunkan, yang di dalam kurung kita tuliskan tetap. Selanjutnya pangkat dikurangi 1 sehingga diperoleh 8. Barulah di sini kita kalikan dengan siapa? Kita kalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Turunan yang di dalam kurung ternyata adalah 3x kuadrat dikurangi 1. Kita peroleh hasil yang sama. Kalau cara pertama kita ribet dalam permisalan, kalau cara kedua cukup satu langkah kita selesai. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya kita memiliki fungsi Vx sama dengan 3 per x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 10. Kita diminta untuk menentukan V aksen X nya. Pada kasus ini kita selesaikan menggunakan aturan rantai ya. Tapi sebelum kita selesaikan, soalnya kita rubah terlebih dahulu menjadi 3 dikalikan x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan min 10. Oke, cara pertama kita misalkan U sama dengan, maaf ya, karena di sini V, maka kita misalkan U sama dengan x kuadrat ditambah 3. Yang berakibat di sini fungsi V-nya itu sama saja dengan 3 dikalikan U pangkat min 10. Selanjutnya U kita turunkan terhadap X dan kita tuliskan du per dx. Kita peroleh luas kanannya kita turunkan pertama yaitu 2x. Selanjutnya V nya juga kita turunkan terhadap U sehingga kita peroleh dv per du sama dengan 3 dikalikan min 10 kalikan U pangkat min 11. Barulah di sini V-nya ini bisa kita tentukan turunan pertamanya, kita tuliskan sebagai dv per dx, di mana dv dx-nya kita tuliskan seperti ini dan dv-nya kita bagi dengan permisalan kita yaitu du dikalikan du. Dari sini dv per du kita peroleh min 30 dikalikan U pangkat min 11 dikalikan dengan du per dx nya adalah 2x sehingga kita peroleh min 30 dikalikan 2 kita peroleh min 60x. U nya kita tuliskan dalam bentuk x yaitu x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan min 11.
Kalau kita jadikan pangkat positif, kita peroleh 60x per x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 11. Sekarang kita lanjutkan ke cara yang kedua. Kita tuliskan dulu Vx nya sama dengan 3 dikalikan x kuadrat plus 3 dipangkatkan 10. Maka V aksen X ini bisa langsung kita turunkan ya. Ini min 10, 3-nya tetap dikalikan dengan pangkatnya turun min 10 dikalikan dengan x kuadrat plus 3 dalam kurung tetap min 10 dikurangi 1 min 11. Barulah kita kalikan turunan pertama dari fungsi yang ada dalam kurung, yaitu 2x. Baru kita sederhanakan, 2x dikalikan 3, 6x dikalikan 10, kita peroleh min 60x dikalikan x kuadrat plus 3 dipangkatkan min 11. Kita jadikan pangkat positif min 60x per x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 11. Kita peroleh hasil yang sama. Oke, saya yakin nanti teman-teman lebih suka cara yang kedua, tetapi jangan melupakan cara yang pertama. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya kita memiliki fungsi kx sama dengan 3x per 2x kuadrat plus 3 dipangkatkan 7. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi k. Pada kasus ini kita bisa menyelesaikannya menggunakan aturan pembagian, yaitu u per v. Ini kalau kita turunkan diperoleh u aksen v kurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Oke, kita menggunakan cara ini. Oke, solusi kita misalkan u-nya sama dengan 3x dan v-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 7. Dari sini kita peroleh u aksen sama dengan 3x, kalau kita turunkan diperoleh 3. Sedangkan untuk menentukan v aksen kita harus menggunakan aturan rantai, tapi kita gunakan cara cepatnya saja ya. Jadi 7 kita turunkan dikalikan di dalam kurung kita tuliskan tetap, tetapi pangkatnya jadi 6. Barulah kita kalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Kita peroleh 2x kuadrat ditambah 3 diturunkan yaitu 4x. Kita sederhanakan diperoleh 28x dikalikan 2x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 6. Barulah kita menggunakan rumus ini. K aksen X sama dengan U aksen V berarti 3 kita kalikan dengan 2x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 7 kita kurangi dengan V aksen U yaitu 28x kita kalikan dengan 2x kuadrat ditambah 3 pangkatkan 6 dikalikan 3x. Jangan lupa dibagi dengan V kuadrat yaitu 2x kuadrat dipangkatkan 2 sehingga kita peroleh pangkatnya 14. Oke, selanjutnya teman-teman sederhanakan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya kita memiliki fungsi Lx sama dengan 2x kuadrat dikalikan akar 3x kuadrat plus x dipangkatkan 5. Dan kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi L. Pada kasus ini nanti akan kita selesaikan menggunakan aturan perkalian, yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Kita akan menggunakan ini. Oke, solusi kita misalkan U-nya sama dengan 2x kuadrat dan V-nya yaitu 3x kuadrat ditambah x dipangkatkan 5/2. Jadi bentuk akarnya kita rubah menjadi seperti itu ya. Dari sini kita peroleh U aksennya sama dengan 4x. Dan dari V kita peroleh V aksen
Kita gunakan aturan rantai. Cara cepatnya saja, pangkatnya kita turunkan 5/2, kita kalikan dengan 3x kuadrat ditambah x, tetap 5/2 dikurangi 1, kita peroleh 3/2. Kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 6x ditambah 1. Barulah kita menggunakan rumus ini. Jadi L aksen X sama dengan U aksen V, berarti 4x. Kita kalikan dengan 3x kuadrat ditambah x dipangkatkan 5/2 ditambah V aksen U. Kita tuliskan U-nya terlebih dahulu, yaitu 2x dikalikan 5/2 dikalikan 6x ditambah 1 dikalikan 3x kuadrat plus x dipangkatkan 3/2. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa menyederhanakan sendiri ya. Oke teman-teman, demikian materi kita tentang prinsip-prinsip pada konsep turunan. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.